Selamat pagi anak-anakku kelas 7 ya. Tetap semangat ya. Tetap sehat ya. Hari ini kita akan belajar lagi kembali dengan matematika. Ya, nggak perlu beban belajar matematika. Kalau kamu belajar dari hati dan ingin tahu pelajaran itu, semuanya bawa dengan santai, semangat, pasti bisa. Akan gampang jika kamu mau membaca dan memahaminya. Nah, saya lanjutkan. Hari ini kita belajar tentang penyelesaian persamaan dengan aturan kesetaraan. Aturan kesetaraan ini artinya kita menggunakan menyelesaikan persamaan itu dengan bagaimana mengusahakan supaya persamaan itu tetap setara. Nah, ada dua aturan kesetaraan, yaitu aturan penambahan dan pengurangan, satu lagi nanti aturan perkalian dan pembagian. Nah, dalam hal ini saya bahas dulu tentang aturan penambahan dan pengurangan. Untuk menyelesaikan persamaan, kalian atau kita bisa menganggapnya sebagai sebuah timbangan. Ya, posisi timbangan dalam keadaan setimbang ini kiri kanan ada sama dengannya. Ya. Nah, kedua ruas ditambahkan dengan lawan koefisien yang di sebelah kiri, guys. Ya. Yang masih ada variabelnya. Ya. Lawannya. Kalau ini min 8, lawannya positif 8, berarti kita tambahin 8. Kalau di sini 10, positif 10 berarti lawannya kurangin 10. Tapi bukan hanya di sini anak-anak yang kamu kurangin, di sini juga harus, namanya kesetaraan. Kalau kiri kamu kurangin 10, kanan juga kurangin 10 gitu dong ya. Nah, kalau di sini kamu tambahin 2, ini tambahin 2. Tapi ingat, kamu tambahin ini kan X kurang 8. Ini ada variabel ini, masih ada persamaan. Kamu lihat ini namanya konstanta ini, lawan dari konstanta ini yang kamu tambahin ya. Contoh, X kurang 8 sama dengan 7. Kedua ruas ditambahkan dengan lawan dari koefisien. Dalam hal ini yang sebelah kiri yang masih ada X-nya ya. Yang masih ada variabel-variabelnya. Nah, lawan dari min 8 adalah positif 8. Makanya di sini ditambah 8. X kurang 8, tapi jangan lupa di kanan ini juga harus kamu tambahkan 8. 7 tambah 8, seimbang kan? Ya, supaya tetap seimbang ya. Nah, X min 8 tambah 8 habis jadi 0. Jadi di sini nggak usah ditulis lagi. Jadi tinggal X. 7 tambah 8, 15. Jadi penyelesaiannya lah X sama dengan 15. Gampang ya. Jadi intinya kamu buat persamaan itu tetap setara. Kalau ini ditambah 8, di sini harus tambah 8. Tapi kamu melihat konstanta yang di sebelah kiri yang masih diikuti dengan variabel-variabel. Ini kan sudah sama dengan 7 sendiri dia. Yang enggak sendiri ini kamu lihat ya. Kalau ini min, berarti di sini diplusin. Kalau min 10 di kiri berarti tambah 10. Jadi tambahkan dengan lawannya. Tapi di kanan jangan lupa menjumlahkan ya. Oke, sangat mudah. Nah, kesimpulannya, suatu persamaan akan tetap setara jika kedua ruas ditambah atau dikurangin dengan bilangan yang sama. Nah, itu kesimpulannya. Contoh, tentukanlah penyelesaian dari X tambah 5 sama dengan 12. Ini X tambah 5. Artinya kiri kanan kita kasih lawan dari positif 5. Lawan dari positif 5 adalah negatif 5. Jadi kurang 5. Di kanan juga kurang 5 guys. X sama dengan ini 5 kurang 5, 0. Jadi nggak ada lagi. 12 kurang 5, 7. Jadi hasilnya adalah 7. Jadi penyelesaian dari persamaan X tambah 5 adalah 7. Sangat mudah ya. Sangat mudah. Nah, itu adalah aturan penambahan atau pengurangan. Nah, sekarang kita ke aturan perkalian dan pembagian. Bagaimana cara menyelesaikannya? Oke, tetap fokus ya. Aturan perkalian dan pembagian. Suatu persamaan akan tetap setara jika kedua ruas persamaan dikali atau dibagi, catatannya dengan bilangan yang sama. Ya.
kecuali 0. Jangan kamu kalikan 0 guys, karena kamu kalikan 0 hasilnya nanti akan 0 semua, jadi nggak ada lagi persamaannya ya. Jadi kiri kanan dibagi atau boleh juga dikali dengan bilangan yang sama tuh ya. Jadi sangat mudah. Oke, contohnya 5x sama dengan 20. Jadi yang kita bagikan itu, lihat ini koefisien dari x. Kalau koefisien dari x 5, berarti semuanya kita bagi 5. 5x sama dengan 20. Nah, ruas kiri kanan sama-sama dibagi 5. Tujuannya kita untuk mencari x, supaya nilai x-nya 1. Berarti kita bagikan dengan koefisiennya. 5 bagi 5, 1. Berarti 20 bagi 5, 4. Jadi penyelesaian dari 5x sama dengan 20 adalah x sama dengan 4. Ya, jadi tadi yang pertama itu berlaku untuk konstanta. Konstanta yang dimaksud itu ini nih. Penjumlahan itu berlaku untuk ini, konstanta. Nah, sekarang pembagian dan pengurangan ini berlaku untuk koefisien dari x-nya. Ya, kita jumlahkan, kita bagi dengan koefisien dari x supaya x-nya 1, tapi kanan juga jangan lupa bagikan. So, kita harus adil karena ini adalah pembagian untuk mencari kesetaraan. Nah, contoh ini saya kasih panjang. Jika Y adalah penyelesaian dari, artinya kalau kamu sudah kerjakan ini, nanti hasilnya itu jadi Y ya. Jika Y adalah penyelesaian dari 3 kali 4x tambah 6, itu dalam kurungnya artinya kali, sama dengan 2 dalam kurung atau artinya kali 2x kurang 6 tambah 18. Nilai Y tambah 5 adalah, artinya kamu hitung dulu hasil daripada ini, terus hasilnya itu adalah merupakan nilai Y, baru setelah kamu temukan, nanti kamu masukkan ke Y plus 5. Berarti kalau misalnya nanti hasil dari sini adalah 3, berarti nanti kamu masukin di sini 3 plus 5 ya. Oke, kita kerjakan dulu yang ini. Ini abaikan dulu, ini terakhir ya. Nah, 3 kita masukkan nih, kita kalikan satu-satu karena ini masih dalam kurung. Tuntaskan dulu dalam kurungnya. 3 kali 4 12x nih. Ini 18. 2 kali 3 6x, 2 kali min 6 12, min 12 tambah 18, ini 18 dari sini. Karena di sini ada 18, lawannya adalah min 18. Tapi di kanan juga kasih min 18. Kiri kanan kurangin. Ya, oke. Ini 12x sama dengan, ini sudah habis. Nah, ini menjadi ini 18 kurang 18, sisanya min 12. Nah, supaya jadi persamaan yang di sebelahnya kanannya itu adalah hasil eksponen, ini yang berbaur X, yang suku sejenis, kalau istilah di aljabar kita dekatkan, pindahkan sekelompok ya, yang sejenis. Ini sejenis sukunya dengan ini karena sama-sama terpaut variabel X dengan pangkat yang sama. 12X, ingat kalau pindah ruas nyebrang sama dengan jadi negatif 6X sama dengan ini tetap negatif 12 karena dia di posisi yang sama. 12 kurang 6, 6x, ini min 12. Nah, habis itu kita pakai aturan pembagian. Ini 6x sisanya, supaya x-nya 1 kita bagi 6, berarti ini bagi 6 juga. Maka x-nya adalah negatif 2. Ya. Nah, setelah itu, karena x adalah negatif 2, itu adalah sebagai nilai y. Ini berarti karena x-nya negatif 2, hasilnya negatif 2, bahwa itu menjadi y sama dengan negatif 2. Kita masukkan ke persamaan ini, y tambah 5. Berarti gantinya negatif 2 tambah 5 sama dengan 3. Ya, intinya kamu selesaikan persamaan ini. Hasilnya itu nanti, kalaupun dia dalam bentuk x, ganti menjadi y. Ya, terus masukkan ke yang dicari, y tambah 5. Oke. Kemudian, ada lagi, saya langsung ke grafik. Bagaimana kita membuat grafik persamaan linear satu variabel ya. Grafik persamaannya ya. Penyelesaian persamaan linear satu variabel. Grafiknya ya, grafik persamaan. Contoh, tentukanlah penyelesaian persamaan berikut. Kemudian nyatakan dalam garis bilangan. Jadi grafik yang dimaksud itu adalah garis bilangan ini. Nah, caranya kita hitung dulu hasilnya. Contohnya 2x tambah 5 sama dengan 9.
2x ini karena ini 5, berarti kita kurangin dengan 5 atau tambahin dengan min 5 sama aja, kurangin dengan 5. Ini tambahin dengan min 5 atau kurangin dengan 5 sama aja. 2x ini habis, ini jadi 4. Nah, ruas kiri dan kanan dibagi 2 karena ini 2. Tapi kanan juga ingat bagi 2. Jadi hasilnya adalah x2. Jadi gambarnya adalah seperti ini. Kita gambar dulu garis bilangan seperti ini. Yang pertama kita buat titik 0. Kita bagi 2 garisnya dengan titik 0. Kasih 0. Ke kanan itu nilai positif 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ke kiri itu nilai x negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Nah, kamu lihat hasilnya adalah x sama dengan 2. Di mana dia letak 2? Ini. Ya, ini. Ini letak 2, x2, x positif 2 ya. Nah, kita kasih dia noktah berupa titik yang tebal seperti ini. Jadi ini grafiknya. Seperti ini cukup ya. Cukup mudah. Oke. Nah, penjelasannya cukup sampai di situ. Saya pikir cukup mudah. Cukup mudah kalau kamu memahaminya dengan baik, mendengarkan saya dengan baik. Nah, tentunya kalau kamu sudah mendengarkan penjelasan saya akan kasih tugas. Ada 10 soal. Karena saya pikir ini soalnya pelajarannya gampang, jadi saya kasih 10 nomor ya. Nah, kamu kerjakan persamaan berikut dengan menggunakan aturan kesetaraan. Kalau ada yang bisa digunakan penjumlahan pengurangan, lakukan. Kalau ada yang bisa aturan perkalian pembagian, lakukan. Serta hasilnya nanti kamu gambar dalam grafik garis bilangan yang baru saya jelaskan. Jadi, selesaikan dulu, baru gambar dalam grafik. Ya, semangat ya anak-anak ya. Nah, untuk itu kamu kerjakan ini. Terus, nanti yang sudah selesai, seperti biasa, kirim linknya. Ya, kirim linknya di grup. Ya, supaya saya tahu kamu sudah bisa apa belum. Ya, saya pikir semua mengerjakan dengan baik, supaya kamu bisa mengerjakan, supaya kamu menjadi anak yang smart. Tetap semangat ya, belajar yang baik, jadi anak baik, jadi kebanggaanlah bagi semua orang. Terima kasih, selamat pagi.